Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang isim kana ya. Masih dalam wilayah isim-isim yang marfu'. Jadi salah satu isim yang marfu' adalah isim kana. Apa itu isim kana? Isim kana adalah huwa kullu mubtada'in, seluruh mubtada tadkhulu alaihi kana, yang masuk padanya isim kana, lafadz kana, au ikhda akhwatiha, ataupun salah satu dari saudara-saudara kana. Wa ismun kana yakunu daiman marfu'an, dan isim kana itu selalu marfu'. Nah, jadi apa itu isim kana? Isim kana adalah mubtada yang didahului oleh kana. Contohnya, kana Zaidun qa'iman, ya. Jadi isim kana itu adalah isim yang jatuh setelah lafadz kana. Isim yang jatuh setelah lafadz kana dinamakan isim kana, bukan fa'il ya. Isim yang jatuh setelah kana dinamakan lafadz kana, bukan fa'il. Nah, adapun amalnya kana yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi amal kana itu adalah merafa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya, ya. Contohnya seperti ini. Awalnya adalah Zaidun qa'imun. Zaidun adalah mubtada, kenapa jatuh di awal kalimat, ya kan? Qa'imun. Zaid, adapun Zaid itu orang yang berdiri. Zaidun qa'imun. Ya. Akan tetapi ketika dimasuki oleh kana, diawali ke dalam kana Zaidun qa'iman. Nah, jadi ketika mubtada dimasuki oleh kana, maka ini bukan lagi menjadi mubtada. Zaidun bukan lagi menjadi mubtada, akan tetapi menjadi isim kana, ya. Dia menjadi isim kana. Kana Zaidun, adapun Zaid itu qa'iman. Nah, di sini khabarnya bukan lagi marfu, akan tetapi menjadi mansub, ya. Mansubnya dengan apa? Dengan fathah, ya kan? Karena Zaidun qa'iman. Nah, adapun contoh lain seperti ini ya, misalnya al-khamru haramun. Al-khamru, adapun khamar itu adalah haram, ya. Khamar itu haram. Jadi al-khamru di sini sebagai apa? Sebagai mubtada. Kenapa? Karena jatuh di awal kalimat. Nah, al-khamru, khamar. Haramun ini adalah khabarnya, penyempurna mubtada, ya kan? Nah, akan tetapi ketika dimasuki oleh kana, didahului oleh kana al-khamru, adapun khamar itu haraman. Nah, jadi ini bukan lagi menjadi mubtada, tapi menjadi isim kana. Ini namanya bukan mubtada tapi isim kana. Kenapa? Karena dia jatuh setelah lafadz kana. Setiap isim yang jatuh setelah lafadz kana dinamakan isim kana, ya. Al-khamru. Jadi kemudian khabarnya haraman, ya. Tadinya awalnya haramun menjadi haraman, khabarnya harus mansub. Kenapa? Karena inilah amalnya kana, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya. Merafa'kan isimnya, menasabkan khabarnya, ya. Jadi isim yang jatuh setelah kana bukanlah mubtada, bukanlah fa'il, akan tetapi namanya isim kana, oke? Nah, adapun saudara-saudaranya kana yaitu ini: amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama, ya. Jadi lafaz yang jatuh setelah misalnya soro, ya kan? Lafaz yang jatuh setelah soro sama halnya dengan lafaz yang jatuh setelah kana. Artinya seperti ini.
Soro Zaidun qa'iman, ya. Jadi lafaz yang jatuh setelah soro itu sama halnya dengan lafaz yang jatuh setelah kana. Begitu juga dengan yang lainnya, amsa, asbaha, adha, amalnya sama, ya. Amal ini semua sama, yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khabarnya, ya. Adapun artinya, arti dari saudara-saudara kana yaitu kana artinya adalah atau ada atau menjadi, ya. Amsa artinya pada waktu sore, asbaha artinya pada waktu pagi, asbaha artinya pada waktu subuh, ya. Adha artinya pada waktu pagi, dhalla artinya masih tetap, bata artinya bermalam atau pada waktu malam, soro artinya menjadi, laisa artinya tidak, mazala artinya senantiasa atau selalu, mamfakka artinya senantiasa atau selalu, mafati'a artinya senantiasa atau selalu juga, mabariha begitu juga senantiasa atau selalu, madama artinya selagi atau selama, ya. Nah, bagaimana kalau khobarnya berupa syibhul jumlah atau jumlah, ya kan? Nah, contohnya seperti ini, kanat al-fakihatu fi thalajah. Nah, kanat. Jadi di sini yang mana? Ini namanya isim kana. Ini namanya khabar kana, ya. Nah, jadi ini isim kana apa? Marfu' daiman, ya, selamanya marfu' isim kana. Fi thalajati di dalam kulkas. Ada apa? Al-fakihatu, buah-buahan di dalam kulkas. Nah, al-fakihatu menjadi isim kana, fi thalajati menjadi khabar kana. Isim kana selamanya marfu', sementara khabar kana selamanya mansub. Nah, mana tanda mansubnya? Tanda mansubnya hanya secara makna, ya, tidak nampak. Tanda mansubnya hanya makna, tidak nampak. Kenapa? Karena berupa isi apa? Khabar syibhul jumlah. Kenapa? Karena diawali dengan huruf jar, ya. Jadi kalau khabar syibhul jumlah tidak nampak tanda nasabnya, ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup sampai di sini dulu, ya, pada hari ini pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi kami. Mungkin kita tutup dulu dengan doa kifaratul majelis, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, ma'as salamah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.